Yo, bertumbuh bersama Squad. Balik lagi sama gua Anca. Coba ngaku deh, siapa yang pernah ngalamin ini? Awal tahun semangat banget bikin resolusi. Gue mau olahraga rutin. Gue mau baca buku seminggu sekali. Gue mau berhenti scroll sosmed sampai malam. Seminggu pertama lancar, minggu kedua mulai bolong-bolong. Masuk Februari, resolusinya udah jadi fosil. Relatable? Kalau iya, gue mau bilang satu hal. Masalahnya mungkin bukan di lo yang kurang niat atau kurang motivasi. Masalahnya ada di strategi lo yang salah kaprah. Hari ini kita akan bedah sebuah mindset dan framework yang powerful banget dari buku Atomic Habits karya James Clear. Ini bukan soal motivasi, ini soal sains di balik kebiasaan dan gimana kita bisa ngehack sistem di otak kita sendiri untuk beneran berubah. So, check this out. Kesalahan fundamental pertama yang kita lakuin adalah kita terlalu fokus sama goals dan ngelupain systems. Gini, goal itu hasil akhir. Misal, turun berat badan 10 kg. Sistem itu proses hariannya. Seperti nyiapin baju olahraga tiap malam, jalan kaki 15 menit tiap pagi, ganti nasi putih jadi nasi merah. James Clear bilang, pemenang dan pecundang itu punya goals yang sama. Tapi, yang bedain mereka adalah sistem yang lebih baik. Jadi, pertanyaan yang lebih penting bukan apa yang mau gue capai, tapi gue mau jadi orang yang seperti apa. Ini adalah pergeseran dari outcome-based habits ke identity-based habits. Ini kuncinya. Lo nggak akan bisa konsisten olahraga kalau di dalam hati lo masih mandang diri lo sebagai orang yang malas gerak. Lo harus mulai ngebangun identitas baru. Bukan gue mau baca buku, tapi gue adalah seorang pembaca. Bahkan walaupun itu berarti lo cuma baca 1 halaman sehari. Tindakan kecil yang lo lakuin tiap hari itu adalah support yang lo berikan untuk tipe orang yang lo inginkan untuk diri lo. Semakin banyak support yang lo kasih, semakin kuat identitas itu dalam diri lo. Oke, pertanyaannya, gimana cara ngebangun sistem dan identitas ini secara praktis? Nah, James Clear ngasih kita 4 hukum perubahan perilaku. Anggap aja ini 4 trik psikologis buat ngakalin otak kita. Hukum pertama, make it obvious. Jadi jadikan jelas. Otak kita tuh males. Dia akan ngelakuin hal yang paling gampang dan paling kelihatan. Jadi, desainlah lingkungan lo sendiri. Mau lebih banyak minum air putih? Taruh botol minum gede di meja kerja lo, bukan disimpan di dapur. Mau belajar main gitar? Taruh gitarnya di stand di tengah kamar, jangan di dalam tas di pojok gudang. Buat kebiasaan baik jadi hal pertama yang lo lihat. Hukum kedua, make it attractive. Jadikan menarik. Otak kita itu ngejar dopamin alias hormon kesenangan. Kita bisa ngehack ini dengan teknik temptation bundling. Gabungin kebiasaan yang perlu lo lakuin dengan kebiasaan yang pengen lo lakuin. Contoh, lo cuma boleh nonton episode terbaru series Netflix favorit lo pas lagi di atas treadmill. Atau dengerin podcast kesukaan lo cuma pas lagi jalan pagi. Otak lo akan mulai mengasosiasikan kebiasaan sulit itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Hukum ketiga, make it easy. Jadikan mudah. Ini favorit gue, the 2-minute rule. Seringkali kita gagal karena kita ngebayangin versi ideal yang terlalu berat. Kayak olahraga 1 jam atau meditasi 30 menit. Stop. Pecah kebiasaan itu jadi versi 2 menitnya. Baca buku tiap hari jadi baca 1 halaman. Olahraga tiap pagi jadi pakai sepatu olahraga dan keluar rumah. Belajar coding 1 jam jadi buka laptop dan tulis 1 baris kode. Tujuannya bukan soal hasil, tapi soal memulai dan menjadi konsisten. Momentum itu lebih penting dari intensitas di awal. Hukum keempat, make it satisfying. Jadikan memuaskan. Otak kita butuh reward instan. Masalahnya, manfaat dari kebiasaan baik, hidup sehat, jago skill baru, itu terjadinya nanti di masa depan. Jadi, kita harus ciptain kepuasan instan. Caranya,
Pakai habit tracker. Sensasi nyentang atau ngasih stiker di kalender setelah lu berhasil ngelakuin kebiasaan itu, ngasih reward kecil ke otak. Don't break the chain. Ngeliat deretan centang yang panjang itu rasanya memuaskan banget. Jadi, kalau lo lihat lagi, ini semua bukan soal willpower atau kekuatan tekad. Ini semua soal strategi. Berhenti nyalahin diri sendiri karena kurang motivasi. Mulai sekarang, coba jadi ilmuwan bagi diri lo sendiri. Eksperimen dengan 4 hukum ini. Ingat, perubahan besar dalam hidup itu nggak datang dari satu lompatan raksasa, tapi dari ribuan langkah kecil yang konsisten yang bahkan nyaris nggak kelihatan di awal. Itulah kekuatan dari Atomic Habits. Gimana menurut lo? Dari 4 hukum tadi, mana yang paling klik dan paling relevan sama kondisi lo sekarang? Dan apa satu kebiasaan 2 menit yang mau lo coba lakuin mulai hari ini? Gue pengen banget dengar cerita lo, jadi share di kolom komentar ya. Diskusi kita di sana bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Seperti biasa, kalau lo dapat insight baru dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart, stay mindful. Ciao!